Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berjumpa lagi di pertemuan ketiga, masih dalam bab yang sama, waris dan wasiat. Sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan dulu tentang hijab. Hijab itu apa? Hijab itu artinya hak seorang mendapatkan warisan menjadi terhalang ketika ada beberapa hal yang menyebabkan seorang terhalang mendapatkan warisan. Yang pertama adalah sifat, seperti seorang itu membunuh, ya, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, ketika pembunuh itu tidak mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh, ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah hijab oleh seseorang. Hijab oleh seseorang ini dibagi dua. Yang satu hijab nukson. Hijab nukson itu artinya dia masih mendapatkan warisan, tapi warisan yang dia dapatkan itu jatahnya berkurang disebabkan kehadiran seseorang. Misalnya seorang cucu perempuan ini mendapatkan setengah warisan, tapi ketika nanti ada anak perempuan, dia nanti berkurang jatahnya menjadi 1/3. Yang berikutnya adalah hijab hirman atau menutupi seluruhnya. Jadi ketika hijab hirman ini ada, atau ketika si ahli waris yang lebih dekat ini ada, nanti ahli waris yang lebih jauh ini akan terhalang hak warisnya. Itu seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada dalam warisan. Ini namanya ashabul furud atau orang-orang yang memiliki bagian pasti. Kenapa dikatakan bagian pasti? Seperti yang saya jelaskan di video saya yang pertama, bahwasanya ilmu faraid ini langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembagiannya, mulai dari setengah, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa ditawar lagi karena ayatnya jelas seperti itu. Nah, adapun nanti yang tidak mendapatkan bagian pasti atau ashabul furud nanti masuknya ke asobah. Kenapa tidak saya tuliskan asobah di sini? Nanti kalian bisa baca di LKS sendiri, karena asobah itu lebih mudah, ya, lebih mudah untuk dihafalkan karena mereka tidak memiliki bagian pasti. Ya, untuk mempersingkat video ini langsung saja. Yang pertama, di sini seorang yang mendapatkan setengah itu nanti bagian pasti. Nanti kita belum masuk ke penghitungan, nanti ada caranya sendiri. Cukup dihafalkan saja dulu. Ini dapatnya setengah. Yang mendapatkan setengah adalah anak perempuan. Tapi anak perempuan ini satu orang atau tunggal. Ya. Tuh. Jadi misalnya saya memiliki anak perempuan satu, kemudian saya meninggal. Nah berarti itu anak perempuan saya mendapatkan setengah harta warisan. Nanti ada penghitungannya sendiri. Nah, jadi kemudian cucu perempuannya harus tunggal satu. Ini cucu perempuan mendapatkan setengah kalau memang tidak ada anak perempuan. Saya punya anak laki-laki saya punya anak perempuan satu orang. Nah, anak laki-laki saya sudah meninggal, sudah tidak ada. Nah, kemudian saya meninggal, nanti cucu saya yang perempuan ini mendapatkan setengah dari harta warisan saya. Nanti ada ketika sudah tidak ada yang menghalangi, berarti tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan di atasnya, seperti itu. Saudara perempuan saya dari seibu atau saudara kandung saya punya saudara kandung perempuan. Nah ini akan mendapatkan harta warisan setengah. Nah, nanti ada saatnya apabila tidak ada anak perempuan, tidak ada saudara perempuan lagi. Ya, intinya tunggal. Kemudian saudara perempuan seayah saja, ini mendapatkan setengah juga, syaratnya sama, tunggal. Kemudian suami, ini semuanya ada ayat-ayatnya semua.
ada ayat Al-Qur'annya semua, mulai dari anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah sampai suami. Nisfu ma tarak. Tapi untuk mempersingkat saya tidak tuliskan ayatnya di sini, nanti kalian bisa dibaca di rumah, di LMS ada ayat-ayatnya, silakan bisa dibaca. Ini untuk mempersingkat video kali ini. Ini cara menghafalnya seperti itu. Atau kalian kalau mau cara menghafal yang lain, anak perempuan mendapatkan berapa? Mendapatkan setengah. Kalau sendirian, kalau 2 orang mendapatkan 2/3. Itu boleh cara menghafalnya seperti itu. Jadi ini harus hafal. Ya, ashabul furud ini harus hafal untuk membagi warisan. Kemudian yang mendapatkan 1/3 adalah suami. Jadi apabila memiliki anak, apabila si istrinya ini yang meninggal ini memiliki anak, entah itu anaknya dari hasil suami yang sekarang atau suami yang dulu, yang penting dia memiliki anak. Tuh, suami kalau dia tidak memiliki anak mendapatkan setengah, tapi kalau memiliki anak mendapatkan 1/4. Kemudian yang kedua istri mendapatkan 1/4 apabila tidak memiliki anak. Jadi suaminya yang meninggal ini tidak memiliki anak, entah itu anak dari dia sendiri atau anak dari istri yang terdahulu. Yang penting pas suami meninggal tidak memiliki anak. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bagian laki-laki ini 2 kali lipat bagian perempuan. Ketika istri tidak memiliki anak, ketika maksud perkawinan tidak memiliki anak, suami nanti mendapatkan setengah. Tapi kalau istri mendapatkan 1/4. Karena dalam penjelasannya itu walid dzakari mithlu hadzil unthayaini. Jadi laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Jadi kalau perempuan 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian. Nanti seperti itu. Jadi kalau kamu perhatikan seperti itu, laki-laki itu jatahnya lebih banyak dari perempuan. Loh kok gitu Pak? Jadi bulit Pak. Dia tidak boleh tidak apa, karena nanti laki-laki ini tanggung jawabnya dia dibebankan kepada laki-laki, tanggung jawabnya seperti itu. Kemudian 2/3. 2/3 ini bagian yang paling banyak ya. 2/3 ini bagian yang paling banyak dalam ashabul furud. Cuman walaupun banyak, ini dibagi-bagi oleh 2 orang atau lebih. Nah, di sini 2/3 ini bagian dari 2 anak perempuan atau lebih. Misalnya saya punya 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan atau 4 anak perempuan, itu nanti mereka mendapatkan 2/3. Caranya 2/3. Terus 2 cucu perempuan atau lebih, ya. 2 cucu perempuan atau lebih. Tapi cucu perempuan ini dari jalur anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki, misalnya 2 orang anak laki-laki, saya punya 2 orang anak laki-laki. Yang si A punya anak perempuan 1, si B punya anak perempuan 1. Kemudian si A dan si B ini sudah meninggal duluan. Nah, terus ketika saya meninggal, karena saya punya 2 cucu perempuan, nanti 2 cucu perempuan ini dapat setengah. Tapi syaratnya ya, saya sudah tidak memiliki anak. Gitu. Syaratnya pokoknya dalam ilmu waris itu kerabat yang lebih dekat itu tidak ada, baru yang jauh itu dapat. Ya. Saudara perempuan seayah ibu, berarti saudara perempuan kandung. Nah, saya punya saudara perempuan kandung. Kalau 2 orang atau lebih, ini mendapatkan 2/3. Tapi syaratnya ketika tidak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan itu terhalangi. Ya, syaratnya terhalangi. Kemudian saudara perempuan seayah, 2 saudara perempuan seayah. Nanti ayahnya sama, ibunya beda. Nah, ketika punya 2 saudara perempuan seayah atau lebih, nanti mereka mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Kemudian 1/3, yang mendapatkan 1/3 itu ibu. Apabila mayit tidak memiliki anak, jadi ibu saya misalnya nanti akan mendapatkan warisan dari saya ketika saya meninggal. Kan saya belum menikah. Nah, kemudian saya meninggal, nanti ibu saya mendapatkan 1/3. Kemudian 2 saudara seibu atau lebih. Nah, ini seibu ya, seibu. Kalau yang seayah atau
atau seayah ibu itu dapatnya 2/3, tapi kalau seibunya saja itu kecil dapatnya, cuma 1/3. Nah, itu pun nanti syaratnya ketika tidak ada saudara perempuan yang ini. Seperti itu. Ya. Nanti untuk menjelaskan mahjub bisa dibaca sendiri, lebih panjang penjelasannya. Kemudian 1/6 yang mendapatkan 1/6 ini lebih banyak, agak banyak yang mendapatkan 1/6 ini. Pertama, ibu apabila si mayit memiliki anak. Kemudian nenek dari baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, dia mendapatkan 1/3. Si nenek ini bisa 2 orang nenek atau 1 orang nenek. Kemudian cucu perempuan, ketika ada anak perempuan, berarti 1 anak perempuan dan 1 cucu perempuan. Nah, cucu perempuannya ini dapat 1/3, sedangkan anak perempuannya itu dapat setengah. Kenapa dapat 1/3 si cucu perempuan ini? Untuk menyempurnakan hitungan 2/3 ketika setengah ditambah 1/3 itu kan mendapatkan 1/6 ya. Cucu perempuannya dapat 1/6 ya. Ketika ada anak ini untuk menyempurnakan hitungan 2/3 itu. Jadi si anak perempuannya itu lebih banyak. Ya. Kemudian saudara perempuan seayah, ketika ada saudara perempuan kandung. Ketika ada saudara perempuan kandung, ada saudara perempuan seayah, nanti dia akan mendapatkan 1/6. Sama untuk menyempurnakan hitungan 2/3. Intinya kalau ada 2 saudara perempuan kumpul itu hitungannya 2/3. Nah, ini untuk menyempurnakan hitungan 2/3. Kemudian ayah apabila mayit memiliki anak. Ayah mendapatkan jatah wasiat 1/3, 1/6 apabila mayit memiliki anak. Kalau mayit tidak memiliki anak, ayah ini jadi asobah. Kemudian kakek mendapatkan 1/6 juga, sama seperti ayah. Tapi kalau misalnya tidak ada ayah, tidak ada anak, nanti kakek itu jadi asobah. Kemudian saudara seibu. Saudara seibu berarti ibunya sama, ayahnya beda. Saudara seibu ini 1 orang ini atau lebih di sini nanti mendapatkan 1/6. Tuh. Beda. 1 orang ya, ini 1 orang saudara seibu mendapatkan, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Ini juga sama, 2 saudara seibu ini mendapatkan 1/3, entah itu laki-laki perempuan atau campuran laki-laki perempuan. Yang penting ada 2 orang. Kemudian yang mendapatkan 1/8 adalah istri ketika mayit memiliki anak. Jadi hitungannya seperti itu. Nah, adapun yang nanti yang pasti mendapatkan warisan seperti yang dijelaskan sebelumnya itu, yang ketika semuanya kumpul asal berguru itu anak perempuan itu pasti mendapatkan warisan, suami atau istri. Ya, pasti kalau yang meninggal itu kan kalau nggak suami ya istri yang meninggal. Ya. Tadi anak perempuan 1 atau 2 anak perempuan ini pasti mendapatkan warisan. Kemudian ibu, kemudian ayah. Nah, itu. Jadi 5 orang yang pasti mendapatkan warisan itu anak, ayah dan ibu, istri atau suami. Itu 5 orang itu pasti mendapatkan warisan. Nah, ini benar-benar harus dihafalkan. Misalnya kamu cara menghafalnya, cara menghafalnya misalnya kalau 1 anak perempuan itu mendapatkan setengah, tapi kalau anak perempuannya ada 2 mendapatkan 2/3. Atau cucu perempuan kalau sendirian dapatnya setengah, kalau 2 orang mendapatkan 2/3, itu boleh, karena antara setengah dan seperempat itu masih ada hubungannya. Setengah dengan 2/3, setengah dan 2/3 itu masih memiliki hubungan. Yang tidak ada di 2/3 itu suami. Jadi ada sebagian di sini itu yang mahjub bil nukson, seperti mahjub bil nukson itu ibu, ya. Kemudian istri, suami itu wajib nukson. Ketika nanti memiliki anak, nanti jatahnya berkurang. Suami itu kalau si mayit tidak memiliki anak, dia dapatnya setengah.
tapi kalau mayit memiliki anak dia mendapatkan separuh. Istri ketika mayit memiliki anak itu mendapatkan 1/8, tapi kalau si mayit tidak memiliki anak dia mendapatkan mendapatkan 1/4. Nah, kemudian ibu ketika mayit tidak memiliki anak dulu. Ibu ketika mayit tidak memiliki anak itu dapat 1/3, tapi ketika mayit memiliki anak dapat 1/6. Jadi ada yang berkurang jatahnya, itu namanya haji bin nukson. Jadi terserah kamu mau makanya metode apa yang penting dihafalkan, karena nanti cara penghitungannya rumusnya pakai ini, rumus awalnya. Sebagai contoh saya contohkan, misalnya si seorang suami meninggalkan seorang istri kemudian 2 anak perempuan, kemudian tersisa tinggal ayah. Tuh, seperti itu. Nanti pembagiannya tinggal lihat istri ketika ada anak berarti dapat jatahnya berapa? 1/8. Anak 2 anak perempuan berarti 2/3. Ayah ketika ada anak dapatnya berapa? 1/6. Logo yang lain nggak ada, Pak. Misalnya yang hidupnya dibagi, kita bikin simpel aja. Nah, sebelum ini dibagi, kita buat persamaannya dulu. Kita buatnya ke KPK, pelibatan persekutuan terkecilnya dulu. Yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6. Kira-kira berapa bisa dibagi 8, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6. Kalau 12 bisa dibagi 8, tidak bisa. 16 tidak bisa. 18 bisa. 24. Asal masalahnya 24. Kalau ada yang lebih kecil dari 24 kita ambil. Sayangnya tidak ada. 24 dibagi 8 berapa? 24 dibagi 8 3 ya. Ibu nanti dapatnya 3. 24 dibagi 3 8. 8 kali 2 16. 24 dibagi 6 sama dengan 4 ya. 4 kali 1 sama dengan 4. Dijumlah hasilnya 23. Nah, ini tidak sama ya. Ininya 23, ininya 24. Nah, itu nanti ada tata caranya tersendiri. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Tapi intinya adalah cara pembagian waris itu seperti ini caranya. Ini namanya rod ya. Jadi karena harta asal masalahnya lebih banyak daripada hasil pembagian. Nanti kita kembalikan. Itu namanya rod. Kalau aul itu lebih mudah. Ini nanti cara pembagiannya seperti ini. Lebih mudah itu kalau ada asobah. Asobah itu seperti anak laki-laki, ayah, kemudian ada si paman, itu. Jadi ketika ada saudara laki-laki atau anak laki-laki itu pembagian warisan lebih mudah. Walaupun di sini ada ayah, tapi ayah tidak bisa menjadi asobah karena ada anak perempuan. Jadi ketika ada asobah itu yang dibagi itu lebih mudah, pembagian warisan lebih mudah. Ini saja untuk mempersiapkan video kali ini. Nanti untuk minggu depan kita akan menjelaskan bagaimana nih untuk penyelesaian ini bagaimana. Nah, itu tadi ini apakah
maul apakah rod masalahnya. Nanti ada permasalahan lagi namanya jad ikhwah. Jad ikhwah itu ketika tidak ada ayah tapi adanya saudara perempuan dan nenek. Oh ya, kemudian saya lupa menjelaskan bagian seperdelapan dengan bagian seperempat yang diperuntukkan bagi istri itu baik istrinya satu orang atau dua orang, yang terserah. Yang penting maksimal istrinya 4 orang, tidak bisa lebih dari itu. Yang jelas ketika si suaminya meninggal, posisi istri itu masih sah menjadi istri dari si mayit tersebut, atau si pewaris. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kalian bisa dipahami di rumah. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang salah, ya bisa dikoreksi. Tidak apa-apa, karena ini kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.